cek keranjangnya 99 plus ada banyak. Setengah nanti bisa sampai puluhan barang. Ini baru datang sudah ditagih kayak gitu. Siti Khadijah enggak, malah dibikinin bekal. Lama enggak ketemu sama kanjeng Nabi Muhammad. Siti Khadijah rindu sama kanjeng Nabi Muhammad. Rindu sama kanjeng Nabi Muhammad, kangen sama kanjeng Nabi Muhammad. Lihat yang romantisnya rumah tangga kanjeng Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah nyiapkan bekal. Dibawa sama Siti Khadijah. Umurnya Siti Khadijah ketika itu berapa tahun berarti? Ketika Nabi Muhammad bakalan diangkat menjadi Rasul 40 tahun kurang, anggap aja lah 40 tahun. Berarti Siti Khadijah umurnya berapa? 55 tahun. Karena beda umurnya dengan kanjeng Nabi Muhammad 15 tahun. Beda 15 tahun. Siti Khadijah 55 tahun, sudah sepuh. Umur perempuan segitu sudah sepuh. Beliau menyiapkan bekal, berangkat jalan kaki, kemudian menelusuri gunung, naik gunung untuk nyampe ke Gua Hiro demi melepas rindu dengan kekasihnya nyaeta kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman untuk melepas rindu sambil membawakan bekal, ketemu sebentar sudah lepas rindu, Siti Khadijah balik lagi. Masya Allah. Bahkan kanjeng Nabi Muhammad pun kadang-kadang ketika Siti Khadijah rindu berangkat, Rasulullah pun merasakan kerinduan yang sama. Turun kanjeng Nabi Muhammad berbarengan dengan Siti Khadijah yang sedang naik ke atas gunung untuk ke Gua Hiro. Nabi Muhammad turun, Siti Khadijah naik, ketemu di tengah jalan, buka bekal, makan bareng. Setelah makan bareng bekalnya bersama-sama, Nabi Muhammad ke Gua Hiro lagi, Siti Khadijah balik ke rumah. Masya Allah, romantis luar biasa. Romantis terhebat itu ketika orang yang mencintai kita siap berkorban demi kita. Siap berkorban demi kita. Sebelum Siti Khadijah meninggal, ketika umurnya sudah sepuh, Siti Khadijah itu meninggal ketika umur kanjeng Nabi kurang lebih 50 tahun. Berarti 65 tahunan Siti Khadijah umurnya ketika meninggal. Sebelum meninggal kelihatan nangis sama kanjeng Nabi Muhammad. Dalam satu riwayat, Siti Khadijah nangis. Dilihat sama Nabi Muhammad, ketahuan sama kanjeng Nabi Muhammad, Khadijah, kenapa engkau nangis? Kata Siti Khadijah, ya Rasulullah, tenaga saya sudah habis, badan saya sudah lemah, umur saya kayaknya tak bakalan lama lagi, wahai suamiku, wahai Rasulullah, dan harta saya pun sudah habis. Ketika Rasulullah dengar jawaban kayak gitu, Rasulullah nanya, Khadijah, kamu nyesel harta kamu habis, sedangkan harta kamu habis untuk perjuangan dakwah. Kata Siti Khadijah, ya Rasulullah, wahai suamiku, saya nggak nyesel harta saya habis untuk perjuangan dakwahmu. Padahal dulunya kaya raya. Ketika meninggal hartanya habis untuk membantu perjuangan kanjeng Nabi Muhammad. Yang saya pikirin, yang bikin saya nangis bukan harta saya habis demi perjuanganmu. Bukan itu. Saya mikir sekarang umur saya sudah tua, badan sudah lemah, harta sudah habis. Saya mikir gimana lagi cara saya ngebantu perjuanganmu ya Rasulullah. Jadi nangisnya bukan emas hilang, aduh emas harus dijual ini buat keperluan rumah. Bukan, Siti Khadijah nangis uangnya habis, bingung gimana lagi caranya berjuang untuk Nabi Muhammad. Bingung gimana lagi caranya ngabela berkorban untuk kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenaga sudah lemah, harta sudah habis, gimana lagi cara saya ngabelamu ya Rasulullah? Sampai-sampai sebelum meninggal Siti Khadijah bilang kayak gini, ya Rasulullah, kalau saya nanti meninggal, kalau suatu saat kamu perlu tulang belulang saya untuk ngerakit jadi perahu, untuk melewati sungai ataupun melewati lautan, saya ridho tulang belulang saya dirakit untuk jadi perahu ya Rasulullah. Yang penting dari perjuanganmu. Coba
daripada Siti Khadijah dengan kanjeng Nabi Muhammad. Sebegitunya pengorbanan Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad. Sebegitunya cinta Siti Khadijah kepada kanjeng Nabi Muhammad. Perjuangan membela kanjeng Nabi Muhammad luar biasa. Nabi Muhammad sampai bilang, nggak pernah sekalipun Khadijah selama dia hidup bikin saya kesel, nggak pernah. Bahkan ketika saya punya pengen sesuatu, kelihatan sama Khadijah, cerdas Khadijah itu. Ditanya sama Khadijah, Rasulullah kamu ingin apa? Rasulullah nyeletuk menjawab, langsung Siti Khadijah ngelakukan. Siti Khadijah tanpa ngedengar dari Rasulullah, Rasulullah pengen apa, tahu dari orang lain, Rasulullah pengen ini. Langsung diusahakan ke Siti Khadijah. Langsung diusahakan ke Siti Khadijah. Luar biasa cinta Siti Khadijah ke Rasulullah. Sabarina gitu cinta Rasulullah kepada Siti Khadijah. Luar biasa cinta Rasulullah kepada Siti Khadijah. Istri yang paling dicintai sama Rasulullah Siti Khadijah. Dimuliakan luar biasa Siti Khadijah sama Rasulullah. Tahun meninggalnya Siti Khadijah sampai disebut sama Nabi Muhammad Amul Hazan, tahun kesedihan. Tahun meninggalnya Siti Khadijah disebut tahun kesedihan, saking cinta Rasulullah kepada Siti Khadijah. Khadijah sudah meninggal, sama Rasulullah sering disebut-sebut Siti Khadijah. Khadijah sudah meninggal, tapi teman-temannya, sahabat-sahabatnya Siti Khadijah masih suka dikirimin hadiah sama Rasulullah demi memuliakan Siti Khadijah. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat Siti Khadijah itu sering dikirimin hadiah sama Rasulullah. Yang dekat sama Siti Khadijah sering dikirimin hadiah sama Rasulullah. Kusabab saking cintanya Rasulullah ke Siti Khadijah. Perempuan pertama kali yang beriman yaitu Siti Khadijah. Perempuan paling mulia salah satunya yaitu Siti Khadijah. Itu kunci kalau ingin kuat ketakwaan ke Allah, tinggi keimanannya kepada Allah, semangat ibadahnya luar biasa, harus ada rasa cinta ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Satu cerita lagi ini penutup. Zaid bin Dasinah, Sayyidina Zaid bin Dasinah. Suatu ketika Zaid bin Dasinah ketangkap sama orang kafir. Saat itu orang-orang muslim yang lemah disiksa bahkan sampai dibunuh sama orang kafir. Sampai-sampai ada seorang perempuan muslimah iman kepada kanjeng Nabi Muhammad ketika masih di Mekah, belum pindah ke Madinah. Itu dibunuh sama orang kafir pakai tombak, ditembuskan dari kemaluannya sampai ke mulut. Saking disuruh keluar dari ajaran kanjeng Nabi Muhammad, tapi nggak mau, tetap bertahan dalam ajaran kanjeng Nabi Muhammad. Sampai akhirnya dibunuh dengan cara ditusuk pakai tombak dari kemaluan sampai tembus ke mulutnya. Kuat imannya. Kalau nggak kuat iman nggak mungkin bertahan kayak gitu. Kalau nggak tinggi ketakwaannya nggak mungkin kayak gitu. Karena cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad, kuat imannya, kuat ketakwaannya. Akhirnya meninggal dalam kondisi iman ke Allah, kuat ketakwaannya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk Sayyidina Zaid bin Dasinah, tapi nggak sampai meninggal. Disiksa sama orang-orang kafir. Disiksa, diseret di padang pasir sampai luka-luka badannya sampai babak belur. Ketika babak belur berdarah-darah, Zaid bin Dasinah ditanya sama orang, muji orang kafir, pengen muji Zaid bin Dasinah, pengen tahu. Kata orang kafir, Zaid, kita bakalan lepaskan kamu, tapi ada syaratnya. Kalau dipenuhi syarat ini, nggak bakalan disiksa lagi, kamu bakalan dibebaskan. Kamu bakalan dibebaskan. Syaratnya satu, kamu bawa Muhammad ke sini untuk ngegantikan posisi kamu. Kamu bawa Muhammad ke sini untuk ngegantikan posisi kamu agar Muhammad nanti disiksa sampai dibunuh.
Kamu bebas pulang ke keluarga, senang-senang dengan keluarga, janji gak bakalan disiksa lagi, asalkan bawa Muhammad untuk menggantikan dirimu. Ini kondisi lagi babak belur antara hidup dengan mati. Dikasih tawaran bakalan bebas, bakalan gak disiksa lagi. Biasanya kalau orang terdesak, biasanya udah kalah sudah. Jangan terdesak antara hidup sama mati, gara-gara kelaparan ada orang bawa mie sakardus, mau nggak mie sakardus tapi ikut ke gereja? Ikut ke gereja, itu iman Islam dengan mie sakardus gara-gara kelaparan. Ya itu tanggung jawabnya besar di hadapan Allah, iman Islamnya ditukar sama mie sakardus. Ya kita umat Islam yang nggak ngebela mereka pun, nggak ngebantu mereka pun bakalan tanggung. Ya, itu banyak terjadi kalau misalkan di daerah-daerah yang kena musibah tuh kayak gitu. Gara-gara misa kardus, gara-gara uang sekian, dengan tawaran mau ikut ibadah di tempat ibadahnya mereka bakalan dapat uang. Mau rela menjual agamanya demi itu. Ini antara hidup dengan mati. Ditawarin, cuman gantikan Muhammad. Apa kata Zaid bin Dasina? Demi Allah, saya nggak rela kalau saya senang-senang di rumah dengan keluarga, sedangkan Nabi Muhammad kesakitan tertusuk duri. Dengarkan jawabannya Sayyidina Zaid bin Dasina. Demi Allah, saya nggak rela, saya nggak bahagia, saya nggak mau. Saya senang-senang dengan keluarga, sedangkan Nabi Muhammad sedang kesakitan gara-gara tertusuk duri, apalagi sampai kesakitan untuk menggantikan posisi saya. Saya senang-senang dengan keluarga, sedangkan Nabi Muhammad tertusuk duri, saya nggak ridho, saya nggak rela. Lebih baik saya yang tertusuk duri, apalagi Nabi Muhammad harus menggantikan posisi saya. Mendingan kalian siksa saya sampai mati. Yang penting Nabi Muhammad selamat. Kaget orang-orang kafir. Ma ra'aina ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Geleng-geleng kepala orang-orang kafir. Kata mereka, belum pernah saya melihat orang cinta kepada orang lain kayak cintanya teman-teman Muhammad kepada Muhammad. Coba siapa yang punya cinta kayak gitu kecuali para sahabat. Sampai lebih milih dirinya yang mati ketimbang Nabi Muhammad yang kesakitan. Lebih milih dirinya yang kesakitan ketimbang Nabi Muhammad yang terluka. Lebih milih dirinya yang terluka ketimbang Nabi Muhammad. Gak rela. Padahal dirinya sudah sakit-sakitan, berdarah-darah, babak belur disiksa sama mereka. Tapi lebih rela dirinya yang tambah. Gak apa-apa, terusin disiksa. Yang penting Nabi Muhammad senang. Yang penting Nabi Muhammad aman. Yang penting Nabi Muhammad selamat. Boro-boro rela menggantikan saya. Nabi Muhammad kesakitan gara-gara tertusuk duri aja saya gak rela. Kalau saya senang-senang sama keluarga, lebih baik saya yang tertusuk sama duri, lebih baik saya yang terluka gara-gara tertusuk duri. Geleng-geleng orang kafir. Gak pernah saya nemu ada orang cinta sama orang lain kayak cintanya teman-teman Muhammad, sahabat-sahabat Muhammad kepada Muhammad. Itu bukan satu orang, dua orang kayak gitu. Hampir umumnya para sahabat kanjeng Nabi Muhammad cinta kanjeng Nabi Muhammad seperti itu. Makanya mereka para sahabat Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi yang ikut perang Badar, perang Uhud dijamin masuk surga.